Ya, shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama YouTube Pas Agape, Bu Maria. Saat ini saya bersama dengan keponakan, namanya siapa? Deborah. Ya, namanya Deborah. Kebetulan dia sedang main libur lebaran. Dan kami berada di Menara Doa, apartemen Peak Osaka. Kami rindu untuk memuji menyembah Tuhan bersama, ya. Puji nama Tuhan. Deborah berdoa dulu ya. Iya. Oke, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami ingin memuliakan dan memuji nama-Mu, kiranya pujian syukur kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Amin, puji nama Tuhan ya. Kita naikkan pujian. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami memuji nama-Mu, Yesus. Haleluya. Kami tetap berdiri karena Kau yang menopang, karena Kau yang menguatkan. Kami terus berjalan di tengah badai hidup sekalipun. Kami percaya Kau pegang tangan kami, Kau berikan kekuatan. Terima kasih. Haleluya. Sikaralamu ya sikiri ya suri. Haleluya, Jesus. Haleluya, terpuji-puji nama-Mu, Kau yang kami agungkan seumur hidup kami. Kita naikkan pujian seperti wanita, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Engkau Tuhan baik bagiku sampai akhir
sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku kan setia, ku kan tetap setia untuk melayanimu. Mari kita sembahyang, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Kami mau setia seperti Engkau Allah yang setia. Walau kadang kami kurang setia, Kau tetap setia. Bersyukur padamu Bapa, Kau baik. Haleluya. Sikaralabayaralabaya, hiaralabakaralabay, sekaralabakaralabo, hiaralaboya, sandaralabakaralabaya, sekerererererere. Kami undang hadirat-Mu, penuhi setiap hati kami Tuhan. Mengalir Roh Kudus, penuhi bejana kami. Hanya Engkau yang dapat memuaskan jiwa kami, penuhi dengan air hidup-Mu. Hiaralabo, yashedede, hiaralabo, hiaralama yashe. Haleluya. Oh, glory. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa. Biar kami terus tetap setia sampai garis akhir. Nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus Kristus, batu karang kami yang teguh, di mana kami terus boleh berdiri dan membangun rumah kami yang kekal di surga. Kaulah dasar, batu penjuru bagi kami Bapa. Kau sumber kekuatan dan kota benteng yang teguh bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria. Saat ini saya mau menyampaikan apa yang merupakan isi hati Tuhan, pikiran Tuhan. Biarlah YouTube Pas Agape ini menjadi saluran Tuhan menyampaikan pesan-pesannya kepada setiap yang menonton YouTube ini. Saya percaya imannya semakin dikuatkan, pengenalan akan Tuhannya semakin diperdalam, dan juga semakin dewasa, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kebetulan hari ini tadi saya bersama keponakan, kami menginap di Menara Doa ini, dan sekalian yuk kita memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan. Ya, keponakan ini bernama Deborah, berumur baru 14 tahun, tetapi kelahirannya ada kesaksian sedikit ya, kelahirannya begitu ajaib ya, karena waktu itu baru ketahuan mamanya hamil, baru hamil nih. Kemudian ada adik saya bilang dia mendapatkan pesan Tuhan, anaknya ini perempuan, kasih nama Deborah ya. Betul saudara, ternyata Tuhan sudah
memberikan pesannya kepada mamahnya bahwa anak ini perempuan, kasih nama Deborah ya. Saya percaya itu bukan satu kebetulan Tuhan memberikan satu petunjuk ya. Percaya Deborah akan dipakai Tuhan, akan luar biasa, akan cinta Tuhan, menjadi penjaga di dalam keluarganya, menjadi pendoa bagi keluarganya untuk pemulihan semuanya. Ya, Tuhan kita begitu ajaib. Apa yang di depan kita Tuhan sudah kasih tahu sehingga kita boleh terheran-heran ya, tercengang-cengang akan perbuatan Tuhan yang ajaib, dan sampai hari ini Tuhan berbicara lewat nubuatan, lewat mimpi penglihatan, lewat suara Tuhan di hati pikiran kita. Bahkan Tuhan bisa berbicara dengan berbagai cara kepada manusia. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini kita akan bahas mengenai yang lagi ramai ini di YouTube ya, Kristen progresif katanya, yang dibawakan oleh pendeta atau bapak ya, Bapak Brian nih saudara. Itu sempat heboh. Saya juga dikirimin di grup, ini kok ngomongnya ini ya, maksudnya bisa menyesatkan. Karena dia ngomong juga ngobrol dengan orang-orang kayak ustadz-ustadz gitu ya. Kalau orang baik ya, karena nggak percaya Yesus masuk neraka. Jadi pemikirannya, kok Tuhan begitu amat ya? Padahal orang ini baik, tapi karena tidak percaya Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan selamat. Dia akan jatuh ke dalam neraka, saudara. Jadi kekristenan ini kayaknya arogan banget ya kalau kita pikir ya. Kalau yang nggak percaya Yesus masuk neraka. Kalau yang menerima Yesus, percaya Yesus akan diselamatkan. Tapi memang itu sesuai firman saudaraku ya. Karena waktu dosa Adam dan Hawa itu jatuh pertama kali, nah itu hubungan kita dengan Tuhan terpisah. Hanya bisa disambung kembali pada waktu ada pengorbanan, ada darah yang tercurah. Waktu itu dia disematkan dengan daun-daun. Tapi bisa rusak, daun-daun itu bisa hancur ya. Tapi Tuhan ambil domba disembelih, harus ada darah yang tercurah. Sehingga bisa menutupi dosa, menutupi aurat, menutupi kemaluan daripada Adam dan Hawa ya. Jadi disitulah harus ada darah yang tercurah, karena di dalam darah itu ada nyawa, saudara. Harus ada penggantinya, nyawa yang harus nyawa yang dikorbankan. Jadi dari zaman dahulu bangsa Israel mengorbankan banyak sekali domba, burung tekukur ya, untuk mengganti dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan sudah mengirimkan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Cukup sekali dia mati, yang tidak pernah ada dosa dan cacat celaknya, karena dia dari Roh Kudus turun dari surga, mengosongkan diri, meminjam rahim Maria untuk lahir menjadi manusia, dan dia naik di atas kayu salib untuk menebus semua dosa umat manusia. Jadi hati-hati untuk akhir zaman ini, banyak sekali penyesatan-penyesatan yang akan terjadi. Karena iblis tahu waktunya sudah sangat singkat. Di samping akan terjadi bencana-bencana alam, perang, ya, kelaparan di depan kita. Dan lebih hebat lagi nanti penyesatan-penyesatan akan terus semakin hebat, semakin dahsyat. Tetapi kita tahu kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu hubungan pribadi sama Tuhan. Kekristenan itu kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dosa-dosa kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan mencurahkan darahnya, menyucikan, menguduskan kita. Jadi saudara, kita baca di dalam satu firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati. Seringkali kalau saya ngobrol di hati pikiran gitu ya, Tuhan mau bicara apa? Tiba-tiba, ini ayatnya, satu kata, dua kata, lalu saya cari, saudara. Nah, ini firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada nama lain, tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus, karena Dia Juru Selamat dunia. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya di bawah hukuman. Hukuman apa? Hukuman dosa. Ya. Bukan karena Tuhan itu
penuh kasih ya, penuh kasih, sehingga dia tidak mau manusia jatuh dalam neraka ya. Tuhan itu ada kasih dan ada keadilan Tuhan. Tuhan itu ada kasih dan kuasanya. Kita harus lihat dua sisi. Ada ketegasan Tuhan, keadilan Tuhan. Kalau kamu berbuat dosa, udah ada hukumannya secara otomatis. Jadi kita sebagai orang awam dalam kekristenan, kita harus lebih dalam lagi mengerti firman. Kita tahu nih Roh Kudus yang bimbing kita supaya firman Tuhan itu boleh kita mengerti karena ada tuntunan Tuhan. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan waktu naik ke sorga itu memberikan amanat agung, beritakan Injil, beritakan Injil. Injil itu apa sih? Injil keselamatan. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang mengenal Yesus, yang sudah menerima dia sebagai juru selamat, ada satu beban di hati, ada satu keperihan. Saya juga sering kali keperihan di hati. Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, banyak jiwa-jiwa yang jauh daripada Engkau, banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Itu tugas kita sebagai orang Kristen, orang percaya Yesus. Saya juga berjaga, berdoa, memberitakan, bahkan dari YouTube ini memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Ayo, waktunya sudah singkat. Tidak ada waktu lagi untuk main-main, untuk bersenang-senang dengan dunia. Ayo, banyak jiwa-jiwa di luar sana yang masih belum mengenal Kristus. Ayo bersaksi. Ayo beritakan Injil. Kami juga buka di beberapa tempat. Ayo kumpul doa. Siapa yang belum dibaptis, ayo segera baptis air, baptis pertobatan. Ya mungkin ada saudaranya yang belum mengenal Kristus, masih belum percaya Yesus, masih punya agama nenek moyang, kepercayaan. Ayo lebih lagi melekatkan diri kepada Tuhan. Ayo diberitakan. Maka amanat agung Tuhan dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, beritakanlah Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, dari keluarga kita, teman-teman kita, kenalan-kenalan kita, tetangga-tetangga kita, mungkin rekan bisnis, ya, mungkin kita ke pasar, mungkin kita pergi ketemuan sama teman-teman lama, reunian yang belum mengenal Kristus. Ayo, segera diberitakan. Jangan kita jadi orang Kristen yang pasif, saudara, yang bodo amat lah, yang penting gue udah percaya Yesus, gue selamat. Jangan, saudara, itu namanya egois. Ayo beritakan, sehingga iblis pun semampunya iblis tuh, sekuat-kuatnya menyesatkan banyak orang, baik yang udah di dalam Tuhan bisa tersesat juga, saudara. Kalau yang Brian ini masih mudah ya ketahuan, oh ini nggak benar, ini sesat. Ada juga yang lebih lagi tipis penyesatannya, kita kadang nggak menyadari. Ya, percaya Yesus, baca Alkitab yang banyak, ya. Ayo berbuat baik, ayo menginjil bahkan. Tetapi di belakangnya ada spirit penyesatan, ya saudara. Karena dengan spirit-spirit perdukunan, ya, memakai spirit-spirit kejawen, ya. Tetap percaya Yesus, tetap bahasa roh, tetapi di belakangnya itu ada spirit roh-roh jahat, roh-roh penyesat. Ada juga yang kita nggak bisa kenal. Bahkan orang yang sudah kenal Kristus pun bisa terkecoh, saudara ya. Kalau Brian ini masih statement-statementnya itu bisa kita kenali, oh ini sesat, ini nggak benar ya. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Karena Tuhan sudah bilang di dalam ayat tadi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dikatakan pada kemarin bilang Pak Brian dengan perbuatan baik gitu ya. Kasihan dong yang hidupnya soleh ya, berbuat baik masuk neraka karena tidak mau terima Yesus. Ya iya, memang sudah tertulis. Kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Di dalam Yesaya dikatakan kalau dengan perbuatan baik masuk surga, nggak usah ada karya keselamatan, nggak usah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dengan amal perbuatan sebaik-baiknya bisa menghapus dosa, maka sampai surga, nih sombong gua nih udah berbuat baik. Ada kesombongan manusia, gua berbuat baik, gua masuk surga. Tidak, ya saudara, tidak ada lagi kesombongan. Tidak bisa dengan perbuatan baik itu masuk surga. Hanya karena kita diberikan anugerah Tuhan yang mulia menjadi manusia untuk mati, terkutuk, menggantikan kutuk dosa kita. Barang siapa percaya dan diselamatkan,
dan kita hidup benar karena ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang masuk. Pada waktu kita percaya Yesus, itu roh kebenaran itu masuk, Roh Kudus. Kalau yang tidak percaya Yesus, roh kebenaran itu tidak ada dalam diri orang ya. Baik mungkin dia bisa berbuat baik, lebih baik daripada orang Kristen, bisa saudara. Makanya nggak jaminan orang Kristen semua masuk surga, nggak jaminan semua pendeta masuk surga. Hati-hati ya, bisa tergelincir dengan roh-roh penyesatan ini. Makanya kita harus penuh firman, penuh Roh Kudus, dua sisi. Kenapa ada surga, ada juga neraka. Ya, Tuhan datang dari surga dan dia kembali ke surga. Ada neraka. Kenapa Tuhan sediakan neraka? Neraka sebetulnya untuk setan, untuk iblis dan teman-temannya, sepertiga malaikat itu jatuh. Itu untuk mereka, bukan untuk manusia. Tetapi iblis menggoda manusia ini gambar serupa dengan Allah ini manusia. Ya, ciptaan Tuhan yang mulia ini manusia, saudara. Dia mau memakai manusia itu untuk mengutuki Tuhan. Dia mau memakai manusia untuk menghujat Tuhan. Setan nggak berani menghujat Tuhan. Manusia berani menghujat Tuhan. Ya, sebab itu kita hati-hati, jangan dipakai iblis, jangan diperalat iblis, jangan terkena roh-roh penyesat itu dari roh jahat, roh iblis, saudara. Ya, yang mengatakan bahwa ada keselamatan dengan perbuatan baik, tidak ada, saudara. Nah, ayat berikutnya kita bacakan di dalam 1 Korintus 3. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain terus di atasnya, tetapi setiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau membangun rumah kita di sorga, itu hanya dasarnya Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain, tidak ada lagi batu penjuru selain Yesus Kristus. Jadi kalau kehidupanmu tidak ada dasarnya, tidak ada Yesus Kristus, maka engkau tidak membangun apapun, engkau tidak punya rumah apapun yang kekal. Ya, dikatakan demikian. Dan karena kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya, tidakkah kamu tahu bahwa maksud kemurahan Allah untuk menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri. Pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri dan yang tidak taat kepada kebenaran. Ya, kalau kita hidup dalam dosa, kita tidak mau bertobat, otomatis murka Allah, hukuman Allah itu ada. Ya, kalau tidak ada neraka, ya udah manusia hidup dalam dosa semau-maunya. Ya, saudara, bejat semau-maunya. Tapi karena kita tahu ada hukuman kekal, kita pilihan di tangan kita, mau kekal di sorga, mau kekal di neraka. Kalau kita mau hidup sembarangan, sembrono, semau gue, ikutin kedagingan, ya ikutin dosamu, engkau akan menerima hukuman. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, karena kita percaya Yesus, kita sadar, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku bertobat dari segala dosa kesalahanku. Tuhan mengampuni ya segala dosa-dosa kita yang kita perbuat. Dan Roh Kudusnya itu masuk di dalam hati kita. Itulah yang akan menuntun kita pada jalan kebenaran. Kalau kita tersesat ya di dalam, ini kan perjalanan hidup kita kan menuju surga. Di dalam perjalanan kita menuju surga itu ada roh-roh jahat, roh penyesat, setan-setan selalu berkeliling untuk mencari celah supaya dia menggoda. Nah, dia menipu. Iblis itu hanya dua, menipu dan juga panah api iblis, ya, pikiran-pikiran jahat, pikiran negatif, dan tipu daya. Nah, ini Brian ini kena tipu sama setan. Kenapa? Dia lihat kalau orang baik tidak mau terima Yesus, masa masuk neraka? Ya kan, saudara ya. Bukan karena berbuat baik masuk neraka, tetapi dosa-dosanya itulah yang membuat dia masuk neraka. Karena tidak ada orang yang tidak
pernah berbuat dosa. Ada dosa dari keturunan Adam dan Hawa, ada dosa dari nenek moyang yang turun kalau kita tidak putuskan, ada kutuk-kutuk turun, kutuk dosa juga, dan juga ada perbuatan kita ya, perbuatan kita dosa ya. Jadi ada 3 dosa dari Adam dan Hawa ya, itu manusia semua jatuh dalam dosa. Yang kedua, orang tua kita, nenek kita, engkong kita, buyut kita berbuat dosa, mereka yang kita tidak tahu turun. Kita kena kutuk, kena kemiskinan, kena kutuk sakit penyakit ya. Kena kutuk apapun, usaha gagal ya, apapun juga yang kita lakukan juga kerugian ya, tuh sakit penyakit, ada yang cancer nurun, ada yang sakit apa nurun ya, jantung nurun, ada saudara. Kita harus putuskan di dalam nama Yesus ya, semua kutuk-kutuk nenek moyang kita putuskan di dalam nama Yesus, sehingga kita hidup benar, hidup kudus, sehingga terputus semua kutuk-kutuk itu dan kita boleh hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Dan juga ada dosa yang ketiga yang kita perbuat. Dari kecil aja udah bisa berbuat dosa, kayak cucu saya aja udah bisa marah, udah bisa melakukan hal yang tidak baik, saudara. Ya, anak kecil aja ngajarin bohong, nggak ada yang ngajarin bohong, bisa berbohong, ya kan? Bisa marah, ya, bisa temperamen, bisa, saudara. Itu ada benihnya. Jadi kita harus semuanya disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus sehingga kita hidup benar, hidup kudus. Kita belum benar, sempurna, tapi kita menuju kesempurnaan. Ya. Sampai tubuh kita ini yang fana itu diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jangan kita ini ikuti daging. Ini tubuh daging, tubuh dosa masih nempel. Bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Makanya kita ayo berjaga-jaga dan berdoa. Jangan lengah, jangan buka celah. Jangan ikutin apa arus dunia ya. Karena musuh utama manusia ini keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya, ada prinsip-prinsip dunia, juga ada kuasa-kuasa kegelapan. Jadi musuh-musuh orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan banyak, saudara. Jadi ayo kita ada perisai iman, ada tameng, ya, ada kita diberikan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus penuh dengan Roh Kudus, makanya penting Roh Kudus, saudara, untuk menuntun kita menuju kebenaran. Pentingnya firman Tuhan yang membawa kita kepada kebenaran Kristus. Jadi pada akhirnya kita baca di dalam Roma 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi manusia itu diberikan hati nurani. Ya, Taurat itu hukum Taurat, 10 perintah Allah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini. Banyak sekali itu sebetulnya sudah tertulis di dalam hati manusia. Ya, suatu hari nampak akan dibongkar Tuhan nih. Kita seperti film, ya, ada satu pernah kesaksian. Suami saya punya teman, dia hidupnya nggak bener ya, suka main perempuan, gini. Suatu hari dia sakit keras, akhirnya dia dikasih penglihatan seluruh kehidupannya dari dulu sampai dia sampai sakit itu. Seperti layar film, saudara. Dikasih lihat kehidupannya, hidup dalam dosanya, gini. Akhirnya dia menangis, dia bertobat sungguh-sungguh, saudara. Ya, jadi kita jangan main-main. Semua ada catatannya. Ya, semua ada rekamannya. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia, mencari orang yang hidupnya benar, mencari Tuhan. Ya, sebelum ada CCTV, Tuhan udah ada. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia. Tuhan tahu. Tuhan bahkan taruh hati nurani kita ini. Saudara, Tuhan ada, Tuhan tahu. Jadi kita hati-hati dalam hidup ini. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Jangan hidup jatuh bangun dalam dosa. Ya saudara, ayo. Hidup benar, hidup kudus. Bisa. Ya, kayak kemarin ada yang komen di YouTube saya bilang, Bu Maria, bisa nggak mengampuni 75 miliar? Ditipu, dirampok.
ya sama orang. Bisa nggak mengampuni? Bisa. Kamu bilang bisa apa enggak? Bukan soal bisa apa enggak, mau apa enggak engkau mengampuni. Bisa Tuhan berikan kesanggupan untuk mengampuni orang yang telah merugikan kita, menipu kita sampai 75 miliar. Banyak juga ya saudara, saya pikir-pikir, saya aja 1 miliar aja belum pernah lihat, saya bilang. Tapi kalau Tuhan yang menyanggupkan kita mengampuni orang yang sudah bersalah pada kita, menipu kita, mengkhianati kita, ya, yang sudah menyakiti hati kita, bisa. Karena ada apa? Karena ada Roh Tuhan, ya. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ya, seperti kemarin dulu juga. Ini cerita benar-benar kesaksian. Suami saya punya teman dekat, sahabat. Nah, suatu hari memang dia tuh berantem di tempat dugem, ya. Ada sering dugem-dugem, gedek-gedek dulu ya, masa muda. Akhirnya mabok dengan satpam di dugem itu bawa pisau, saudara. Ditusuk teman saya ini, darahnya ngocor sampai 3 liter, itu hampir mati, saudara. Untung langsung diinfus, diberi tambahan darah sampai 3 liter, saudara. Akhirnya ada bekasnya, saya tanya, kamu waktu kejadian itu gimana? Iya, rohnya udah keluar, dan kemudian dia dikasih seperti taman di surga, enak banget, nyaman banget, sejuk banget, ya saudara. Itu kita percaya adanya surga, ada juga neraka, saudara. Orang-orang ada di bawah rohnya keluar, saudara. Ini dalam lembah bayang maut karena dia hampir mati, saudara. Jadi Brian bilang surga nggak ada, neraka nggak ada, ya. Jangan, saudara, jangan salah. Jika ada Tuhan, setan ada. Kita orang awam aja tahu loh, itu banyak yang kesurupan itu dari mana? Setan. Kalau setan ada, Tuhan ada. Kalau surga ada, neraka ada. Neraka untuk setan-setan, surga tempat kediaman Tuhan, ya. Jadi kita secara logis aja lah, kita nggak usah dalam firman, kita harus jadi pendeta sekolah Alkitab, kita baru bisa menjawab. Enggak, kita aja orang awam, kayak saya juga orang awam. Karena Roh Kudus yang ada di dalam saya bisa jadi alarm. Oh, ini pengajarannya salah, oh ini ajarannya nggak benar. Karena apa? Ada kebenaran, roh kebenaran itu di dalam hati kita. Kayak saya nih, mau ngomong apa, sekarang Roh Kudus kasih tahu ayatnya di sini, ayatnya di sini. Saya cari, cepet. Karena sering baca firman, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan sepatah kata aja. Langsung saya cari Google, oh ini ayatnya, oh ini ayatnya, oh ini ayatnya. Ya, jadi kita harus sering baca firman. Firman itu hidup, dia kebenaran walaupun ditulis oleh manusia, tapi diilhami oleh Roh Kudus. Ya, Pak Brian bilang itu kan tulisan manusia, betul, tetapi diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi kita harus tahu Alkitab itu dari dulu sampai sekarang, dari dunia diciptakan sampai nanti dunia dihancurkan, itu hanya ada buku yang the best seller di seluruh dunia, hanya Alkitab. Ya, tidak ada agama lain bukunya seperti Alkitab, di mana awal kehidupan dunia sampai akhir kehidupan dunia akan dihancurkan. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen, makanya sampai sekarang menggenapi akhir zaman, kita harus beritakan Injil. Kita harus bergerak. Saya juga bergerak nih. Yang bisa saya lakukan untuk penginjilan. Nah, mungkin ini pembantu nih, lebaran pulang 2 minggu. Saya sibuk juga ya. Ngurus suami, ngurus cucu ya. Masak, segala macam. Tapi ayo kita bisa bergerak lewat doa. Kita bisa mendoakan, kita bisa bersaksi, kita bisa menceritakan tentang Tuhan Juru Selamat. Ya. Tidak ada jalan lain menuju surga, hanya melalui Yesus Kristus. Jadi kita harus tekankan di mana Yesus Kristus itu adalah batu penjuru, di mana kita meletakkan batu pertama kita di surga. Itu hanya batu penjurunya, hanya Yesus Kristus. Kita membangun rumah kita di surga. Kalau bukan Yesus, kita tidak punya bangunan apapun. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya
Kita semua yang sudah di dalam Tuhan harus kokoh iman kita. Sekali Tuhan Yesus Kristus tetap selamanya dia Tuhan kita, dia akan datang kembali menjadi Raja atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan, semua lutut akan bertelut bahwa Yesuslah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Bapa, di dalam nama Yesus, mari kau bukakan, singkapkan selubung-selubung yang menutupi Pak Brian di dalam nama Yesus. Semua roh-roh penyesat kami hancurkan, kami patahkan dari diri Pak Brian di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus terangi dia, ampuni dia Bapa. Bukakan, singkapkan selubung-selubung yang menutupi mata hati dan pikirannya. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, penuhi dia dengan roh kebenaran, sehingga dia boleh menyatakan kebenaran-Mu Bapa. Sehingga apapun yang dia disampaikan di dalam YouTube-nya Tuhan, boleh kebenaran yang dari Tuhan yang disampaikan. Sehingga tidak banyak yang tersesat ya Bapa. Mari Tuhan, semua roh-roh penyesatan, semua apapun yang masih bayi-bayi rohani dipaksa untuk dewasa, untuk mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga boleh berakar kuat di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Karena Roh-Mu menyala